Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih sudah hadir di acara sharing session kali ini. Ya. Ada baiknya sebelum kita mulai dan masuk ke acara inti, kita buka acara sharing session ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, yes. PPT saya bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, oke, oke. Seperti yang kalian lihat di sini, tema kita hari ini adalah apa? AI and literacy. Bagaimana teknologi membentuk cara kita menulis, membaca dan menulis, ya. Kalau kita berpikir pelan-pelan gitu ya, sebenarnya yang dipengaruhi oleh teknologi ini, apakah cuma menulis dan membaca saja? Tidak. Bisa disebutkan apa saja yang dipengaruhi oleh teknologi ini? Ekonomi dipengaruhi oleh teknologi, ya, oke, ya, oke. Hubungan, oke, hubungan antar teman, oke, dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya gimana itu? Hubungan. Oh, melalui chat, sosial media, oke. Ada contoh lain? Heeh. Misalnya, oke, nggak ada? Oke. Pernah bayangin nggak orang zaman dulu, sekitar 500 tahun lalu misalnya? 500 tahun lalu itu tahun berapa, Bu? 1500, 1500-an. Kira-kira kalau orang zaman waktu itu lapar, ngapain mereka? Sebelum makan ngapain mereka? Ya, masak gitu kan, ke dapur dulu, nyari bahan-bahannya, masak, nyalain tungkunya. Oke, ada prosesnya yang agak lama ya. Kalau misalnya kalian hari ini lapar, makan. Sebelum makan ngapain? Iya, kalau di rumah misalnya lapar ngapain? Oh, masak. Wah, masih bagus ya kalian ya. Berarti kalian masih sama sama orang yang hidup di 1500 tahun lalu, 500 tahun lalu. Oke. Kalian pandai berbohong ya. Enggak. Iya, oke. Mungkin beberapa saat atau beberapa waktu kalian masak, tapi mungkin saya yakin kalian sering ketika lapar kalian ambil HP kalian kan? Ya, terus order apa? Ya, order makanan di HP-nya kan? Ya, oke. Nggak bisa di rumah ketika di rumah. Oke. Iya. Hah? Gimana? Nggak pegang HP di rumah? Oke. Kalau Kanza ya, pasti sering. Iya. Oke. Oke, beda kan? Sama orang yang hidup 500 tahun lalu sama kalian hari ini hidup mau makan ngambil HP kalian sekarang ya. Order GoFood, yes. Ya, orang nyaman dulu masih ya masak ya. Oke. Jadi banyak yang dipengaruhi oleh teknologi ya. Kita akan bedah analisa satu-satu, mulai dari yang paling awal, yaitu teknologi. Teknologi itu ada lebih dulu sebelum AI ya. Kemudian kita lanjut membahas literasi nanti. Oke, next slide mungkin. Ya, oke. Oke, saya mulai dari quote dari seorang, bukan quote ya, apa namanya? Ya, quote lah. Quote dari seorang profesor. Beliau itu profesor Cambridge, profesor bahasa. Iya, oke, betul. Wow, Kanza ini luar biasa ya. Dia mengatakan, Bapak Ludwig Wittgenstein, sorry, bacanya gitu ya. The limit of my language mean the limit of the world.
batas bahasaku juga batas dunia. Dalam kata lain, dia ingin menyampaikan kalau kita pengen mengerti dunia semesta, kita cukup mengerti bahasa. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengerti sains, mengerti segala macam itu. Karena penemuan sains pun ketika dia orang atau saintis menemukan sesuatu, dia butuh bahasa untuk menerjemahkan apa itu. Right? Misalnya, awal alam semesta. Kalian tahu awal alam semesta? Big Bang, right? Ya. Ya, sebelum ada kata Big Bang, saintis pasti bingung. Keadaan ini dinamai apa? Perlu bahasa kan? Ya, ketika seorang saintis menemukan apel jatuh ke bumi, misalnya, bingung dia. Fenomena ini mau dinamain apa? Gravity. Gravity itu berasal dari Latin, gravis, artinya berat. Jadi kalau kita pengen mengerti dunia, semesta ini, realitas di sekitar kita, kalian harus pandai berbahasa. Setidaknya ini menurut Bapak ini. Bapak siapa? Yes, ya. Nah, selanjutnya kita akan bedah teknologi literasi AI ini dari perspektif bahasa dulu. Oke. What is technology? Ya, oke. Ya, mesin baru atau alat baru yang dikembangkan menggunakan scientific knowledge. Yes. Jadi teknologi itu hasil dari scientific process. Oke. Atau metodenya. Jadi bukan alat aja. Teknologi itu bisa jadi metodenya, caranya. Teknologi itu invention. Kejadian di alam itu namanya discovery. Ditemukan, penemuan. Discovery itu dibuat oleh kejadian alam. Ya. Discovery itu ada kayak gravitasi tadi ditemukan, berarti itu discovery. Tidak dibuat oleh manusia. Teknologi itu invention, dibuat oleh manusia. Human centered. Ya. Memang dari sesuatu yang dibuat oleh manusia ini awalnya memang ada di alam. Oke. Kemudian manusia ingin meniru kejadian fenomena yang di alam itu dengan menciptakan suatu alat, gitu ya. Terus teknologi itu berarti application of knowledge. Nah, setelah mengobservasi kejadian di alam, terus mereka tahu, oh ternyata gini, oke baik kita bikin ini, oke, misalnya pesawat misalnya. Oke. Application of knowledge ya. Terus terakhir ciri-ciri dari teknologi itu practical purposes, untuk tujuan-tujuan praktis. Praktis itu artinya apa? Praktis itu lebih cepat, lebih gampang, lebih efisien, atau lebih menyenangkan aja cukup. Bisa aja teknologi itu diciptakan karena dia emang menyenangkan. Ya. Yes. Itu namanya practical purpose. Praktis, ya. Pernah dengar ya, practical and bahasa Indonesianya praktis. Oke, jadi ini ciri-ciri teknologi. Human centered, dibuat oleh manusia, application of knowledge, dan praktis dia, untuk tujuan praktis. Oke. Next slide. Next, Oke. Sudah teknologi kan? Ya, teknologi kan paling awal. Oke, sebelum ada AI, teknologi duluan, right? Terus kita bahas literasi, oke. Dulu mana literasi sama AI? Duluan literasi, oke. Apa itu literasi? Literasi itu kemampuan membaca dan menulis awalnya. Oke, secara bahasa itu kemampuan menulis dan membaca. Tidak buta huruf secara bahasa ya. Jadi orang yang buta huruf, tidak bisa tulis baca, kayak orang zaman dulu misalnya, itu berarti illiterate. Ya, illiterate.
ya. Buta huruf bahasa Indonesianya. Oke. Awalnya itu artinya. Jadi literasi itu artinya kemampuan untuk membaca dan menulis. Ya. Tapi nggak cuma itu. Misalnya UNESCO ini melanjutkan pengertian dari literasi secara konseptual ya, secara konseptual. Apa artinya literasi itu? Kemampuan untuk menemukan, memahami, menafsir, membuat, mengkomunikasi, menghitung, tuh banyak tuh. Itu baru literasi. Jadi nggak cuman baca terus menulis, oke. Jadi ada banyak prosesnya, pemahaman, menafsir, oke. Apa menafsir? Mengartikan, oke. Create, menciptakan, communicate, ya itu. Jadi literasi itu gini prosesnya. Next slide, Us. Jadi misalnya kalian pernah dapat informasi tentang AI misalnya, itu dianggap reading, dapat info. Terus kalian membaca, tetap masih dianggap reading misalnya. Tidak cukup di situ, kalian lanjut dengan memahami, melanjutkan lebih dalam lagi, memahami, terus menganalisa apa ini AI sebenarnya. Oke. Apakah memang benar-benar baik untuk umat manusia? Ya, coba kita ambil jarak dulu dan menganalisa AI ini barang apa? Apakah memang benar-benar baik untuk kemajuan hidup di dunia? Oke. Oke. Terus menganalisa. Oke, menganalisa. Terus setelah paham dan menganalisa, kalian biasanya apa kalau setelah paham dan menganalisa? Kita itu kalau setelah gitu, setelah banyak belajar kita tuh biasanya ingin menuangkan gitu. Butuh wadah untuk mengekspresikan, meluapkan ya, pengetahuan kalian itu. Ya. Misalnya hal yang paling mudah yaitu writing ya. Ya. Writing itu apa? Writing. Tujuan writing apa? Iya, communicating, menularkan apa yang kalian miliki. Di samping kalian itu meluapkan wadah, butuh wadah, kalian itu pengen menularkan ide-ide kalian itu kepada orang lain. Nah, oke. Ini yang disebut literasi. Literasi itu nggak cuma cukup baca dan menulis, kalian harus tahu, melatih kesadaran kalian terhadap sesuatu. Ya, jadi nggak apa namanya ya, melakukan atau memakai sesuatu karena ikut-ikutan aja, karena ikut tren misalnya. Oh, lagi booming, lagi hype. Oke. Takut FOMO terus? Yes. Ya kan? Kita kan hidup hari ini kan gitu. Ada orang lagi ngapain, terus kita ikut ya. Takut ketinggalan. Oh, topik yang sering diomongin orang, oh ini. Wah, coba ngomong itu juga ah. Kan gitu juga. Kalau kalau seandainya kalian kayak gitu, berarti kalian belum berliterasi. Oke? Kalau cuma ikut-ikutan tanpa melatih pemahaman dan kesadaran kalian melalui analisa, oke? Berarti itu namanya apa? Iya, FOMO bahasa kalian. Iya. Nah, setelah tahu artinya literasi, oke. Menurut kalian, oke. Oke, silakan yang belum menjawab, siap-siap. Ya. Menurut kalian, AI ini gimana? Kira-kira, ya, kalau kalian sekarang ini merenung, kira-kira apakah AI ini memang bagus? Ya. Atau ada bagusnya, ada buruknya? Kalau gitu buruknya di mana, bagusnya di mana? Oke. Ayo. Ketika writing ada yang ngecekin apa namanya? Tata bahasa kita, spelling kita, grammar kita. Namanya word processing software.
Ya, pernah nulis kayak gitu, ada yang ngecekin sendiri, wow, gitu. Kayak pernah nulis kolaborasi secara online, oke, ya. Kira-kira kalau nggak ada teknologi bisa nggak kolaborasi gitu, nulis langsung bareng gitu? Nggak bisa ya, kita tinggal share link ke partner kita nulis bareng. Oh, kamu nulis bagian ini, aku nulis bagian ini, oke. Ya, pernah. PPT misalnya ya, Canva, tinggal share link. Kamu bikin slide ini, ya aku bikin slide yang ini, right? Collaboration, ya. Content creation tools, oke. Ada aplikasi-aplikasi yang untuk bikin konten, yes, writing. CapCut. Ya, CapCut untuk video. Ini writing, apa kalau writing? Tahu nggak kalian? Hah? Google Doc, yes, Google Doc, Microsoft Word, right? Dan kalian setelah nulis jadi tulisan kalian bisa self-publish and share sekarang, right? Bayangin orang zaman dulu, setelah kelar tulisannya jadi, manuskripnya jadi, bisa nggak mereka langsung publish? Nggak bisa, nunggu proses editing dari editor, dari rumah publishing, misalnya Gramedia, nunggu di storein dulu ke Gramedia. Sekarang nggak perlu Gramedia kalian, bisa langsung self-publish melalui apa? Akun sosial media kalian, right? Pernah nulis? Pernah nulis apa? Caption. Oke, bisa sosial akun media kalian, kalau kalian punya akun sosial media, bisa digunakan ke hal-hal yang lebih baik. Misalnya tadi, literasi kalian berbagi literasi kalian, writing, communicating with the world. Kalian menularkan pikiran kalian kepada dunia melalui tulisan. Bisa langsung self-publish and share. Zaman sekarang, banyak penulis itu yang nggak menulis indie itu, sebelum mereka menjadi penulis terkenal, mereka mulainya di akun sosial media mereka. Ya, blog tuh contohnya. Sekarang lebih ke sosial media. Oke, itu yang sisi baik dari dari siapa ini? Teknologi untuk reading dan writing. Nah, reading, challenge-nya apa untuk kalian, tantangannya? Reduce critical thinking. Kalau kalian membaca menggunakan teknologi AI, apalagi yang suka summary, misalnya nggak perlu repot-repot baca buku fullnya, terus tinggal di summary misalnya, itu kalian nggak dapat pesan lengkapnya sebenarnya. Terus kalian akan, karena nggak dapat pesan lengkapnya, poin-poinnya, kalian kurang berpikir kritis. Ya, karena hanya kalian membaca versi singkat dari buku itu. Oke. Terus ada lagi inaccuracy, tidak akurat, dan bias. Ya. Nah, makanya harus hati-hati ketika membaca menggunakan AI atau teknologi. Ada banyak bias itu apa? Bias itu nggak logik. Bias. Ada kalau logik tuh masuk akal, bias tuh nggak masuk akal. Ya, terus ada distraction, disengagement. Karena membaca hal-hal yang tidak lengkap, kalian akan terdistraksi, terganggu, dan tidak merasa terkoneksi, disengage. Tidak nyambung dengan isi bacaan kalian. Ya. Dan ethical concern. Ketika kalian membaca sesuatu yang sepotong, itu menyalahi etika sebenarnya. Bisa jadi kalian salah paham soalnya. Karena maksud penulis itu bukan seperti itu. Bisa jadi bukan seperti sesuai pemahaman kalian, tapi kalian memahaminya seperti itu akibat membaca hal yang sepotong. Nah, itu ada problem etis di situ. Ya.
Oke. Jadi seperti itu challenge yang ditawarkan oleh bukan yang ditawarkan ya, ini bukan ditawarkan, yang terbawa oleh AI, teknologi. Next, kalau di writing misalnya, kalian menulis pakai AI misalnya, maka akan terjadi yang namanya skill degradation. Degradasi skill. Nggak ada skillnya. Atau penurunan skill. Karena kalian tidak melakukannya sendiri. Mesin yang melakukannya untuk kalian. Kalau melakukan sendiri itu kayak kita tuh harus berpikir keras, gitu kan? Ya. Tidak original dan kreatif. Ya? Tidak original dan kreatif. Ada juga ethical concern. Misalnya ketika kalian menulis, cuman copy paste dari AI. Itu tidak etis. Dan kalian tidak akan menemukan yang namanya human connection di writing. Bahasanya robot. Hah? Maksudnya apa? Bahasanya robot. Iya, karena bahasanya robot. Dan sebenarnya kalian kalau membaca tulisan orang, kalian itu terkoneksi secara emosional kepada penulisnya. Yes. Ya, misalnya kalau kalian baca novel, kalau baca novel ya, bukan di nonton film ya. Ada banyak scene itu yang si karakter itu melakukan percakapan batin. Ya kan? Yang itu biasanya nggak muncul di filmnya. Percakapan-percakapan batin, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kesedihan gitu kan, yang cuman dia dengan dirinya yang ngomongin. Pernah baca kayak gitu, kayak suasana gitu. Untuk membangun suasana, novel itu biasanya menghadirkan percakapan batin tokohnya. Ya, pernah? Afifah? Baca novel? Oh, mau jam 5. Bentar ya, bentar lagi saya ya. Ya, tidak akan menemukan human connection. Oke, next. Technology is invented to cheat on time and space. Misalnya ada penulis nulis gini. Itu biar apa? Biar secara emosional kalian terkoneksi dengan penulisnya. Artinya apa? Teknologi itu ditemukan atau dibuat untuk cheat on time and space. Next slide, terus. Oke, nah AI literacy ada namanya gabungan AI dan literacy. Yaitu tadi kalian bagaimana berliterasi tentang AI, memahami, menganalisa, terus mengkomunikasikan tentang AI ini atau menggunakan juga. Seseorang yang tidak berliterasi dalam AI ini biasanya kayak tadi ceroboh menggunakan AI. Ya, dia gunakan di hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermakna. Ya. Next. Oke. Apa yang harus dilakukan? Ini, stay informed. Kalian harus mencari banyak informasi, memahami dan evaluasi, understand and evaluate, engage with it. Kalau bisa, gunakan AI sebanyak-banyaknya. Biar kalian lebih familiar, engage with it. Engage? Bertunangan. Bertunangan itu lebih familiar artinya. Yes. Join study groups if you have. Bikin sendiri, gak apa-apa. Kalau kalian ada teman-teman yang AI enthusiast, bikin klub, diskusi, misalnya. Integrate in education. Kalau kita guru ya, kita wajib yang namanya melakukan pembelajaran dengan AI, ya. Jadi jangan sebagai guru kita nggak boleh melarang penggunaan AI sebenarnya, karena AI itu sudah menjadi kehidupan semua orang, walaupun ada banyak challenge-nya itu. Dan yang terakhir, be creative. Ya, be creative. Apa yang dimaksud be creative? Next slide, Us. Be creative
Nah, saya bilang be kreatif, bukan be produktif. Kalian taunya biasanya apa? Produktif. Hari ini aku produktif ya. Apa tuh maksudnya? Berhasil menyelesaikan sesuatu secepatnya, right? Kalau kreatif itu enggak gitu, bukan cepet-cepetan. Kreatif itu berhasil menciptakan sesuatu dengan ide kalian dan itu berkualitas. Nah, kalau produktif itu banyak diselesaikan dan banyak, biasanya perusahaan atau pabrik itu produksi, ya kan? Produktif mereka. Karena target mereka produksi banyak. Kalau kreatif itu bukan targetnya bukan produksi banyak, tapi produksinya atau sesuatu yang diciptakan itu bagus, hasil karya sendiri. Ya. Oke, next. Nah, ini saya tutup dengan ini. Oke, produktif itu adalah kalian menjauh dari diri kalian dan trust AI more than you trust yourself. Sedangkan kreatif itu how you become yourself. Karena kalian you trust yourself more. Menggunakan ide kalian. Oke, boleh pakai AI, tapi harus ada sentuhan kalian. Dan harus lebih banyak sentuhan kalian. Sentuhan ide kalian. AI sifatnya adalah support system. Seperti itu. Jadi, be creative, not productive. Kalau cuma butuh produktif, selesai banyak, sesuai deadline misalnya, ya pakai AI. Kalau pengen selesai tapi bagus, ide sendiri, iya pakai ide kalian. Yes. Terima kasih telah hadir di sharing session kali ini. That's all. Semoga ada manfaatnya.